Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas contoh-contoh soal mencari limit fungsi aljabar yang menuju suatu titik tertentu dengan cara faktor atau kali sekawan. Nah, soal yang pertama, kita punya limit x kuadrat dikurangi 5x ditambah 6 per x kuadrat ditambah 2x min 8 saat x mendekati 2. Nah, ini kalau kita substitusi, ya, limit x mendekati 2. Kita substitusi dulu, karena semua soal limit itu harus kita coba dengan substitusi dulu, ya. 2 kuadrat dikurangi 5 kali 2 ditambah 6 per 2 kuadrat ditambah 2 kali 2 dikurangi 8. Nah, kita hitung, ini berarti jawabannya 4 min 10 ditambah 6 per 4 ditambah 4 dikurangi 8. Hasilnya adalah 0 per 0. Nah, karena 0 per 0, maka tidak boleh kita lakukan, ya. Tidak boleh kita lakukan. Tuh. Nah, karena tidak boleh, maka kita menggunakan cara lain, yaitu dengan cara faktor. Karena kita lihat soalnya bisa kita faktorkan. Berarti caranya kita tulis kembali limit x mendekati 2. Nah, kita faktorkan x kuadrat dikurangi 5x ditambah 6. Jadi, ambil bilangan yang kalau dikali hasilnya 6, kalau dijumlah hasilnya min 5. Berarti angkanya adalah min 3 dengan min 2, ya. Jadi, x min 3 dikali x min 2. Kemudian, penyebutnya, nah, ambil bilangan yang kalau dikali hasilnya min 8, kalau dijumlah hasilnya 2. Berarti 4 dengan 2. Berarti x min 4, x plus 4, ya, x plus 4 dengan x min 2. Nah, karena ada yang sama, maka kita coret. Yang samanya kita coret. Nah, sehingga hasilnya menjadi sama dengan limit x mendekati 2 x min 3, ya, per x plus 4. Seperti ini, kemudian boleh kita substitusi. Jadi kalau sudah ada yang dicoret, baru kita lakukan substitusi. 2 dikurangi 3 per 2 ditambah 4, ya. Jadi jawabannya min 1 per 6. Nah, jadi jawaban untuk limit x kuadrat dikurangi 5x tambah 6 per x kuadrat ditambah 2x min 8 saat x mendekati 2 adalah negatif 1 per 6. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya kita ke soal yang nomor 2. Nah, yang soal nomor 2 ini juga kalau kita substitusi hasilnya 0 per 0 kan, ya. 9 dikurangi 3 pangkat 2 dibagi 4 dikurangi akar 3 kuadrat ditambah 7. Ini kan hasilnya 0 per 0. Jadi nggak boleh kita lakukan substitusi. Nah, kalau 0 per 0 berarti kita langsung ini kerjakan dengan cara limit x mendekati 3. Nah, kita kalikan sekawannya, ya. Kita tulis dulu 9 min x kuadrat per 4 min akar x kuadrat ditambah 7 dikali 4 plus akar x kuadrat ditambah 7 per 4 plus akar x kuadrat ditambah 7. Jadi sekawan dari 4 min itu adalah 4 plus, gitu, ya. Yang di dalam akarnya tidak berubah tandanya. Kemudian kita hitung limit x mendekati 3, ini kita tulis lagi 9 min x kuadrat dikali oleh 4 plus akar x kuadrat ditambah 7.
Nah, karena pembilangnya kita diamkan, yang penyebut harus kita kalikan ya. 4 kali 4, 16 dikurangi. Nah, ini yang di dalam akarnya jadi hilang akarnya, X kuadrat ditambah 7. Kemudian kita hitung X mendekati 3, ini kita tulis kembali. Seperti ini. 4 plus akar X kuadrat ditambah 7 per, nah ini kita hitung 16 dikurangi 7 itu ada 9. 9 min X kuadrat berarti ya. Nah, berarti berapa hasilnya? Nah, kita coret yang samanya, kita coret yang ini ya. Coret yang samanya. Berarti hasilnya adalah limit X mendekati 3. Nah, kita boleh substitusi sekarang. 4 ditambah akar 3 kuadrat ditambah 7. Nah, berarti hasilnya adalah 4 ditambah akar 9 tambah 7. 9 tambah 7 itu adalah 16, akar 16 adalah 4. Berarti jawabannya 8 ya. Seperti itu. Udah ya. Kemudian kita ke soal yang berikutnya. Kalau ada soal seperti ini bagaimana? Kan ya kalau kita substitusi 2 ya ke limit X mendekati 2 untuk 2 per X min 2 dikurangi 8 per X kuadrat min 4. Nah, ini kalau kita substitusi jadi 2 per 0 dikurangi 8 per 0. Nah, kalau ada soal seperti ini, berarti kita apakan dulu? Ya, samakan dulu penyebutnya ya. Jadi kita coba dulu limit X mendekati 2, kita samakan penyebutnya. Nah, penyebutnya gimana disamakannya? Nah, kita lihat ya sini. Ini X min 2. 2. Kemudian kalau 8 per X kuadrat min 4 ini boleh kita tulis, ini bisa difaktorkan kan ya, X kuadrat min 4-nya kita faktorkan menjadi X min 2, X plus 2. Nah, ini kita ambil KPK-nya. Jadi kalau KPK itu adalah semua faktor ya, semua faktornya. Nah, berarti semua faktornya yang mana? Ya, faktornya itu adalah X min 2 dengan X plus 2. Gitu. Jadi, yang X min 2-nya itu nggak usah kita tulis 2 kali ya, 1 kali saja. Nah, kemudian kita hitung seperti pecahan yang biasa. X min 2, X plus 2 dibagi oleh X min 2. Itu kan tinggal X plus 2 ya. X plus 2 dikali 2. Itu di sini. Nah, kita tulis seperti ini. Kemudian dikurangi oleh, nah ini X min 2, X plus 2 dibagi oleh X min 2, X plus 2. Ya, 1 ya, 1 dikali 8 ya 8. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau misalnya kita substitusi 2, hasilnya pasti 0 per 0 kan ya. Pasti 0 per 0. Nah, maka ini kita lanjutkan saja mengerjakannya. Jadi limit X mendekati 2. Ini kita kalikan ya, 2X plus 4 min 8 gitu. Per X min 2, X plus 2. Nah, ini kalau kita hitung, 2X berarti kan ya, tinggal 2X min 4. Tuh, per, ini tulis lagi. Nah, ada yang bisa dicoret? Misalnya belum kelihatan, nggak apa-apa. Kita masih bisa faktorkan yang si pembilang. Yang pembilang kita faktorkan menjadi, misalnya 2 ini kita keluarkan kan boleh ya. 2 berarti X min 2. Kenapa? Karena 2 dikali X, 2X, 2 dikali min 2 itu min 4. Jadi ini sama. Nah, kemudian kita tulis lagi X min 2. X plus 2. Nah, dari sini, mana yang bisa dicoret? Yang bisa dicoret adalah X min 2. Nah, setelah X min 2-nya sudah kita coret, maka ini kita lanjutkan dengan cara substitusi. Nah, kalau udah disubstitusi, substitusi berapa? Substitusinya 2 ya. Berarti kan jawabannya adalah 2 per
Yang bawah 2 ditambah 2, 4 ya. Jadi jawabannya 2/4 atau 1/2. Nah, itu adalah nilai limit menuju 2 untuk 2 per X min 2 dikurangi 8 per X kuadrat min 4. Kemudian yang selanjutnya, kita punya soal limit X mendekati 1 untuk X kuadrat dikurangi 5X ditambah 4 per X pangkat 3 dikurangi 1. Nah, gimana nih kalau pangkatnya pangkat 3? Nggak masalah, ini sama aja ya. Ini kalau kita substitusi kan hasilnya 0/0, jadi nggak boleh kita gunakan substitusi. Ini pasti pakai pemfaktoran ya, karena tidak ada bentuk akar kan. Nah, caranya gimana? Kita lihat. Ini kita tulis dulu. Limit X mendekati 1 ya. Limit X mendekati 1. Nah, nah ini X kuadrat dikurangi 5X tambah 4-nya boleh kita faktorkan ya. Menjadi X min 4. Oh ya, X min 1. Nah, kemudian bagaimana dengan X pangkat 3 dikurangi 1? Nah, X pangkat 3 dikurangi 1, ini kan caranya faktor ya. Berarti salah satu faktornya itu bisa dicoret dengan si pembilang atau dengan yang di atasnya ya. Nah, berarti salah satu faktornya itu kalau enggak X min 4, ya pasti X min 1. Nah, kira-kira yang mana? Apakah salah satu faktornya X min 4 atau X min 1? Ya jelas X min 1. Kenapa? Karena pembuat 0 dari X pangkat 3 dikurangi 1 adalah X min 1 ya. Karena kalau kita substitusi 1 kan mengganti X pangkat 3 ini, hasilnya kan 0 ya. Jadi pasti X pangkat 3 min 1 ini salah satu faktornya adalah X min 1. Nah, berarti caranya gimana? Ini boleh dengan cara bersusun atau dengan cara Horner. Tapi karena cara Hornernya mungkin kita belum belajar ya, atau mungkin ada yang udah belajar juga boleh pakai Horner. Nah, kita coba dengan pakai ini saja, dengan cara bersusun saja. Nah, gimana cara bersusun? Nah, sama halnya seperti bersusun pendek ya. Jadi X pangkat 3 dikurangi 1. Bentar. X pangkat 3 dikurangi 1 ini akan kita bagi dengan X pangkat 3 dikurangi 1 dibagi dengan X min 1. Nah, kita bagi. Nah, gimana cara membaginya? Satu per satu ya, dari suku yang berada paling depan dulu. X pangkat 3 nih. X pangkat 3 dibagi X itu kan X pangkat 2. Nah, seperti itu. Kemudian, dari X pangkat 2 ini dikali oleh X plus 1 ya. Jadi, X pangkat 2 dikali X itu X pangkat 3. Kemudian X pangkat 2 dikali min 1 itu berarti min X pangkat 2. Seperti ini ya. Kemudian caranya sama, dikurang. Nah, kalau dikurang, nih kita lihat X pangkat 3 dikurangi X pangkat 3 itu 0 ya. Kemudian ini ada, nah yang pangkat 2-nya gimana nih? Yang pangkat 2 yang atasnya kan nggak ada pangkat 2-nya, berarti kan 0. 0 dikurangi negatif X pangkat 2, berarti X pangkat 2 gitu kan. Nah, kemudian ada konstanta nih min 1 dikurangi 0 kan ya. Ya udah kita turunkan aja. Seperti ini. Kemudian ini masih bisa kita lanjutkan ya. X kuadrat dibagi X. Oh, berarti X dong. Kan? Nah, X kali X. Itu kan X kuadrat. Nah, gitu. X dikali min 1. Berarti min X. Nah, ini kita kurangi lagi. Nah, kemudian sisanya berapa? Ini 0 ya. 0 dikurangi min X. Berarti X. Nah, min 1-nya kita turunkan. Sekarang X dibagi X. 1 dong. 1 dikali X, X. 1 dikali min 1, min 1. Berarti jawabannya adalah ini 0 ya. Nah, ini udah nggak bersisa nih, 0. Oh, berarti faktornya adalah X kuadrat ditambah X ditambah 1. Nah, masukkan ke sini. Kita masukkan ke sini.
Berarti salah satu faktornya itu kan tadi X min 1 ya. Nah, yang ini kan faktornya. Dan yang ini. Kenapa sih kita pilihnya X min 1? Karena 1 kalau disubstitusi ke X pangkat 3 dikurangi 1 hasilnya 0. Tapi kalau X min 4 bukan, karena kalau 4 kita substitusi ke X pangkat 3 dikurangi 1 hasilnya bukan 0. Jadi kita pilihnya yang pembuat nolnya. Kemudian ini kita tulis X kuadrat ditambah X ditambah 1. Nah, gitu. Kemudian kita hitung limit X mendekati 1. Nah, ini kita coret ya. Kita coret yang samanya. Nah, kita coret yang samanya, kemudian kita boleh langsung substitusi. Jadi 1 min 4 per, nah ini 1 kuadrat ditambah 1 ditambah 1. Jawabannya adalah min 3 per 3 ya, atau hasilnya adalah min 1. Jadi jawaban dari limit X pangkat 2 dikurangi 5X ditambah 4 per X pangkat 3 dikurangi 1 untuk X menuju 1 adalah min 1. Nah, seperti itu. Soal nomor 5, jika limit X ditambah 2 per X kuadrat ditambah AX tambah B saat X mendekati min 2 adalah min 1 per 5. Maka hasil dari A ditambah B sama dengan, nah yang pertama caranya kita substitusi dulu min 2 ke fungsinya. Sehingga kita tulis limit X mendekati min 2 nah, kita masukkan min 2-nya, min 2 ditambah 2 per min 2 kuadrat ditambah A dikali min 2 ditambah B. Nah, hasilnya adalah min 1 per 5. Nah, kemudian kita tulis limit X mendekati min 2, ini kan hasilnya 0 per 4 dikurangi 2A ditambah B. Hasilnya min 1 per 5. Nah, kita tahu bahwa jika 0 dibagi suatu bilangan itu tidak akan menghasilkan min 1 per 5. Maka ini sudah dapat dipastikan bahwa 4 min 2A plus B ini pasti adalah hasilnya sama dengan 0. Karena untuk mencari limit dengan cara faktor atau kali sekawan itu berarti dari substitusinya menghasilkan 0 per 0. Seperti itu. Berarti ini kita dapat sama dengan 0 ya. Nah, setelah itu, kita berarti harus bisa mencari berapa faktor lain selain X plus 2 untuk X kuadrat ditambah AX plus B. Nah, ternyata kalau seperti ini berarti limit X mendekati min 2, ini X plus 2, nah berarti si penyebutnya itu pasti mengandung X plus 2 lagi. Supaya bisa kita coret. Dan berapa? Nah, ini yang harus kita cari. Jadi faktor lain untuk X kuadrat ditambah AX plus B. Nah, caranya ini bisa dengan menggunakan cara bersusun. Nah, cara bersusun berarti kita tulis X kuadrat ditambah AX ditambah B dibagi oleh X plus 2. Berarti X kuadrat dibagi oleh X dulu. Hasilnya adalah X. X kali X, X kuadrat. X dikali 2, 2X. Kemudian kita kurang. Nah, ini X kuadrat dikurangi X kuadrat, 0. Kemudian AX dikurangi 2X, berarti A min 2X. Nah, B-nya kita turunkan. Setelah itu, A min 2X dibagi X itu pasti A min 2. A min 2 kali X, A min 2X. A min 2 kali 2. Berarti ditambah di sini 2 dikali A min 2.
kemudian kita kurang. Ini 0, kemudian ini hasilnya adalah B dikurangi 2A min 2. Nah, ini sudah tidak bisa kita bagi lagi dengan X. Dan karena yang namanya faktor berarti tidak bersisa, berarti ini pasti sama dengan 0. Nah, berarti dari sini kita bisa menemukan bahwa faktor dari X kuadrat ditambah AX plus B selain X plus 2 itu adalah yang ini. Jadi X ditambah A dikurangi 2. Itu adalah faktornya. Setelah itu berarti bisa kita coret. Bisa kita coret X plus 2-nya. Seperti itu. Kemudian ini sama dengan hasilnya adalah min 1/5. Nah, berarti ini 1 per X plus A min 2 itu sama dengan min 1/5. Seperti itu. Maka yang selanjutnya, nah berarti kita tinggal hitung berapa nilai A-nya. Nah, ini masih tetap ditulis limitnya. Nah, ini boleh kita substitusi nilai X-nya adalah min 2. Berarti limit X mendekati min 2. Jadi sekarang kita tulis 1 per min 2 ditambah A min 2. Sama dengan min 1/5. Berarti kan ini 1 per min 4 plus A. Sama dengan min 1/5. Berarti A-nya harus berapa? Nah, dari sini kita lihat bahwa A-nya itu pasti adalah min 1. Nah, kalau sudah dapat A-nya min 1, selanjutnya kita bisa mencari B-nya. Cari B-nya itu dari yang ini ya, 4 min 2A plus B sama dengan 0. Nah, ketika A-nya min 1, berarti berapa? Nah, kalau A-nya min 1, berarti kan kita hitung 4 dikurangi 2 kali min 1 ditambah B. Hasilnya harus 0. Berarti ini 4 ditambah 2 ya. 4 ditambah 2 tambah B sama dengan 0. Berarti B-nya berapa? B-nya adalah min 6 ya. Min 6. Berarti dari sini bisa kita jawab bahwa ketika A-nya min 1, B-nya dari sini ya. B-nya itu adalah min 6. Ini adalah min 7. Jadi jawaban untuk soal nomor 5 ini adalah negatif 7. Nah, seperti itu. Nah, sekian ya video pembelajaran pada hari ini. Silakan jika ada pertanyaan, kalian bisa tulis pertanyaannya di kolom komentar.